Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin. Wa lakal hamdu anna liqa'ukal haq wa qawlukal haq wa wa'idukal haq. Wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdatal mukarramin wal muhtaramin. Para pengurus dan para jamaah Masjid Jami'at Thayyibah yang insyaallah senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, senantiasa terus kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan. Hingga pagi ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa bangun dari tidur kita, menikmati indahnya beribadah di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, di detik-detik yang penuh ya dengan nilai yang berharga di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan juga mudah-mudahan segala apapun yang kita kerjakan membuktikan kecintaan mahabbah kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah berikan keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Bukan sebatas Allah bangunkan kita dari tidur kita, tapi alhamdulillah ketika Allah izinkan kita untuk bangun dari tidur kita, melaksanakan beragam aktivitas ibadah di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kebaikan yang Allah berikan. Apalagi bagaimana ini Allah kumpulkan waktu-waktu, ada syarfuz zaman, hari Jumat ya, di waktu fajar pagi hari, kemudian termasuk di dalam 10 terakhir di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dimuliakan oleh Allah. Di hari-hari yang biasa saja ya, fajar waktu pagi hari itu Rasulullah sampai berdoa, Bapak Ibu semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi harinya. Apalagi ketika Allah kumpulkan itu semua ya, yaumul jum'ah, kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan tentunya kita semua dalam ibadah, dalam ketaatan di Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ini pertanda baik ya, bagaimana amalan-amalan kita yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Jalla wa ala, sehingga Allah terus membimbing kita senantiasa terus berada di jalan koridornya Allah Jalla wa ala ya, dalam taat ibadah istiqamah untuk menuntaskan ibadah Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik insyaallah. Para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, karena bagaimana hari-hari ini diinginkan ya untuk umat manusia, mereka yang telah kembali kepada Allah Jalla wa ala, mereka yang menyesal
Jadi kalau kita membaca Al-Quran, banyak Allah ceritakan tentang penyesalan umat manusia ketika mereka di dunia melalaikan apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita membuka surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah mengatakan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bagaimana Allah ceritakan, jelaskan ada penyesalan umat manusia. Mereka mengatakan, ya Rabb, ya wahai Tuhan kami, bangkitkan kami, hidupkan kami walau hanya sesaat, walau hanya sebentar. Mau ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pengen jadi hamba yang senantiasa gemar bersedekah, rajin mengerjakan amal saleh. Nah, ini ditekankan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tafsirah. Beliau mengatakan bahwasanya law qila li ahlil qubur tamannau ay yatamannu ay yakuna yawman min Ramadan. Apabila dikatakan kepada para ahli kubur, mereka yang telah kembali kepada Allah Jalla wa'ala, apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian cita-citakan? Maka mereka mengatakan, kami bercita-cita menginginkan dihidupkan kembali oleh Allah walaupun hanya sebentar, sesaat, dan itu tentunya di bulan Ramadan. Apalagi Allah kasih yang namanya 10 terakhir di bulan Ramadan, Bapak Ibu semua. Bagaimana di dalam hadis sahihain, ya, dalam lafaz Imam Bukhari dijelaskan, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir sadda mi'zaruh wa ahya lailah wa iqaza ahlah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini dijelaskan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang memang beliau dekat dengan Rasulullah, ya, bersama sehari-hari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dilakukan oleh Rasul ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan? Ya, dijelaskan, ya, diceritakan bahwasanya sadda mi'zar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menyingsingkan lengan bajunya. Ya, kalau kita terjemahkan seperti itu. Kan tetapi memang maksudnya adalah menambah semangatnya. Ya, bahkan dijelaskan yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu semangatnya luar biasa, yang tidak pernah beliau lakukan di bulan-bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain, yang beliau hanya lakukan di bulan Ramadan, bil khusus tadi 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan para ulama hadis, ya, ulama hadis mengatakan sadda mi'zarah itu disepakati oleh para ulama i'tizaluhu bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, mohon maaf Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir batin, beliau sudah tidak tidur dengan istri-istri beliau. Ya, ini subhanallah, beriktikaf. Ya, mungkin sudah jelaskan oleh para asatidz kita, para guru kita, para kiai, bagaimana iktikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah dia setiap Ramadannya beliau iktikaf. Wa fi 'amil ladzi qubida fihi ya'takifuna 20 yawman. Rasulullah setiap Ramadan beliau iktikaf 10 hari. Di Ramadan terakhir beliau sampai iktikaf 20 hari. Ya, bertambah bilangan iktikafnya. Ya, belum lagi, ya, bagaimana Rasulullah ahya lailah, Rasulullah menghidupkan malam Ramadan, ya, untuk ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Bagaimana sih malam hari Ramadan itu? Ya, 10 terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah mengatakan, "Wa minal laili fatahajjat bihi
nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, kita diperintahkan para jamaah semua, wa minal lail. Ya, min itu litab'id, ada sebagian, ya bukan keseluruhan, sebagian dari malam kita diperintahkan untuk qiyam tahajud. Ya, ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka disitulah bagaimana Allah angkat derajat kita, mendapatkan posisi yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena memang yang namanya qiyam itu para jamaah semua penuh dengan keikhlasan. Ya, karena qiyam bukan kewajiban. Ya, seperti sholat zuhur, ya asar, subuh, mungkin kita masih terbentur dengan yang namanya kewajiban. Ada orang yang sholat, ya mungkin saya ketika sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban, bukan sebagai kebutuhan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting udah sholat, ya yang penting sudah sholat, nggak tahu tuh sholatnya kayak gimana, yang penting dia sudah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau yang namanya qiyamul lail, tahajud itu, ya penuh dengan keikhlasan. Makanya kalau kita rasakan, ya suasananya, nilainya sungguh luar biasa. Kedekatan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala, ya dibangun dari nilai ikhlas. Kalau kita belum bisa ikhlas, maka harus dipaksakan Bapak Ibu semua. Artinya ikhlas ya dibangun dengan cara harus dipaksa. Karena kalau nggak pernah dipaksa diri kita untuk bangun qiyamul lail, maka kita nggak akan pernah bisa untuk bangun malam. Ya, Allah katakan hanya sebagian saja minal lail. Tapi bagaimana 10 terakhir Ramadan ini yang dibangun, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dijelaskan beliau wa ahya lailah. Rasulullah menghidupkan malam-malam Ramadan 10 terakhir ini seperti apa? Para ulama hadis mengatakan jami'ul lail. Ya, Rasulullah menghidupkan seluruh malamnya. Kemudian ada yang mengatakan ghalibul lail. Ya, hampir keseluruhan malam itu Rasulullah bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sebagian lagi Bapak Ibu semua, tapi hampir keseluruhan. Ya, Rasulullah menghidupkan 10 terakhir ini dengan menghidupkan malamnya juga. Ya, Allah ingatkan wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa ini ya sampai malam harinya. Ya, ketika Rasulullah memberikan ya reward, memberikan tentunya hadiah buat kita semua. Ya, pahala yang berlimpah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siang harinya puasa dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah ampunin dosa-dosa kita yang telah lalu. Malam harinya wa man qama ramadhana. Siapa saja yang mampu menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, ya keimanan dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Jalla wa Ala, ya maka Allah ampunin dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini subhanallah. Ya, bagaimana juga bukan sekedar hablum minallah, bukan sekedar ibadah qasirah, ibadah individu yang kita bangun, tapi juga ada hablum minan nas. Ya, bagaimana ada yang namanya ibadah muta'addiyah, yang memang ya kita senantiasa mengharapkan pahala kepada Allah Jalla wa Ala, kemudian ada interaksi dengan saudara-saudara kita, maka bertambahlah kekuatan infak sedekah kita, ya berbagi kita, ya dan jangan lupa ada zakat fitrah, zakat mal kita Bapak Ibu semua. Ya, apalagi yang THR-nya udah turun nih, ya THR udah turun tambah gaji. Nah ini subhanallah,
ya keberkahan yang Allah berikan. Ya, jadi bukan sekedar bagaimana Allah kasih bonus, ya Allah kasih bonus yang namanya harta, tapi rezeki juga Allah berikan, bahkan pahala ya Allah tambah di 10 terakhir di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah. Maka menurut hemat Al-Fakir, ini adalah momentum ajang bagaimana kita bisa tazkiyatun nafs, kita bisa membersihkan jiwa kita, Bapak Ibu semua, ya, dalam rangkaian ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya 10 terakhir ini, ya ini adalah bagaimana starting pointnya, intinya. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya segala amal ibadah kita, perbuatan kita bagaimana endingnya, akhirnya. Kita pengen akhir kita adalah husnul khatimah. Ya, Ramadan kita adalah akhir yang baik, karena tidak ada jaminan tahun depan bisa ketemu lagi nggak dengan bulan Ramadan. Maka ini sebagai tazkiyatun nufus. Ya, manusia ya diciptakan, Allah katakan ya di dalam surah Asy-Syams, ya, setelah Allah bersumpah dan seterusnya, Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, ketika Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, bagaimana Allah jelaskan penciptaan jiwa manusia ya yang begitu sempurnanya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan, Allah ilhamkan ada kekuatan yang sifatnya fujur, kemudian sifatnya taqwa. Fujuraha wa taqwaha. Lihat tertibnya, urutannya Bapak Ibu semua. Allah mengatakan fujuraha dulu, kemudian baru taqwa. Karena memang kebiasaan kita muyulnya, condongnya lebih kepada hal-hal yang fujur, hal-hal yang maksiat. Ya, ini kita lihat ya sudah mulai melemah. Ya, ada orang-orang yang sudah mulai melemah keimanannya ketika sudah masuk akhir Ramadan. Ya, Rasulullah mengatakan al-jannatu huffat bil makarih wal jahim wan nar huffat bis syahwat. Yang namanya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh umat manusia, nggak disukain. Ya, ketika harus lama-lama ibadah, ya taraweh, baca Quran dan sebagainya, infak, sedekah dan sebagainya, sesuatu yang terkadang manusia nggak sukain. Ya, maka Rasul mengatakan surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ketika ditanya pengennya masuk surga, ya, tapi ketika disuruh jalanin prosesnya, terkadang tadi kita nggak mau. Wal jahim huffat bisyahwat, yang namanya neraka itu dikelilingi oleh syahwat, yang disukain oleh umat manusia, ya, yang disenengin, yang digandrungin oleh umat manusia. Ya, tadi jahim, ya neraka itu, na'udzubillah wal ya'udzubillah. Maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, bagaimana ketika Allah berikan potensi keburukan, kemaksiatan dan kebaikan, Allah berikan jawaban orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, mereka yang senantiasa mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan mereka yang merugi adalah mereka yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan, ya, dengan sesuatu yang menjauhkan dirinya ya dari mengingat Allah Jalla wa Ala. Ya, kalau kita berbicara tazkiyatun nufus Bapak Ibu semua, kita jadi ingat sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu.
Ya, beliau yang menjadi aktor utama ketika diturunkannya surat apa, Pak? Surat apa tuh? Surat Abasa. Ya, surat Abasa itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingetin, bukan ditegur, diingetin secara halus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ada seorang manusia yang mulia yang datang kepada Rasul, yang pengen mensucikan dirinya, yang pengen mengetahui amalan apa, ibadah apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah ceritakan kepada kita semua, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, bagaimana ketika datang seorang a'ma, itu Abdullah ya bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Kemudian memang kebetulan ketika itu beliau Rasulullah sedang ada tamu para pembesar kafir Quraisy, ya Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal bin Hisham, ya kemudian Abbas paman Rasulullah sebelum beliau masuk Islam, Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian ada Abu Sufyan dan yang lainnya yang datang memang ya ingin mengetahui tentang Islam. Para jamaah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi intinya di sini adalah Rasulullah ya tidak cuek kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada beliau, tidak, karena memang kebetulan Rasulullah sedang ada tamu, ya, sehingga Abdullah bin Ummi Maktum ini seakan-akan ya ditinggalkan atau dicuekin oleh Rasulullah, tidak. Karena Abdullah bin Ummi Maktum tidak merasa beliau dicuekin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya bagaimana Allah ingin membentuk karakter pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khuluqun azim, mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa. Ya, kalau kita mau wajar ya Pak, ada tamu kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang datang, mungkin ya rada kita nggak ladenin karena kita lagi ada tamu. Tapi ini ya diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya oleh Allah kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah dibentuk ya khuluqun azim, karakter yang mulia. Nah di situ bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan wa huwa yakhsha. Ya, bagaimana beliau datang ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan penuh semangat ya untuk mensucikan dirinya, ya untuk senantiasa membersihkan dirinya di hadapan Allah Jalla wa Ala, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ya Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pensucian diri yang dicontohkan juga oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun beliau dalam keadaan buta, a'ma, akan tetapi bagaimana usaha beliau ya yang terbatas itu, ya fisik beliau yang terbatas tapi usahanya luar biasa ya untuk memperbaiki dirinya, mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita yang diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan ya rangkaian ibadah ya di akhir Ramadan ini sebagai tazkiyatun nufus. Ya kalau ada tablik akbar, ya ada santunan akbar dan sebagainya, kita namakan ini tazkiyatun nafas akbar. Ya karena mungkin kita nggak akan pernah bisa begini kecuali hanya di 10 terakhir bulan Ramadan yang Allah berikan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, senantiasa dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan maghfirah, ampunannya untuk kita semua, untuk senantiasa terus kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja para jamaah semua, yang benar dari Allah Jalla wa Ala. Jika ada salah yang keliru, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.